Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1804040042, kelas SIC semester 6. Dosen pengampu Selvia Nuryasari, mata kuliah Fiskal dan Moneter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peluang Penggunaan Uang Emas sebagai Mata Uang Global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu tentang definisi mata uang emas. Mata uang emas dan perak adalah mata uang yang dipakai sebagai berbagai negara di dunia pada masa lampau. Kekuatan emas dan perak telah terbukti stabil dalam efektivitas perekonomian. Islam dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya juga memakai emas dan perak, dirham dan dinar pada masa kejayaannya. Dinar dan perak menjamin kestabilan mata uang secara khusus dan perekonomian secara umum, karena mata uang ini mempunyai nilai yang intrinsik. Dalam teori ekonomi, kestabilan mata uang emas dan konsep ekonomi dibagi ke dalam dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang yang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap harga barang dan jasa. Yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya inflasi dan deflasi, yaitu kestabilan nilai uang dan konteks open economy. Yang kedua yaitu kestabilan nilai mata uang yang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap nilai mata uang negara. Yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang. Kestabilan nilai uang dalam konteks closed economy. Stabilisasi nilai standar emas dalam ekonomi tertutup menggunakan pendekatan quality day of money, sedangkan stabilisasi standar emas dalam ekonomi terbuka menggunakan pendekatan monetarist model. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global, yaitu meningkatnya keadaan bahwa sistem moneter yang diterapkan saat ini merupakan penyebab dari terjadinya berbagai instabilisasi dan krisis keuangan yang menguncangkan sistem keuangan baik di negara maju maupun berkembang. Telah menimbulkan kembali wacana penerapan uang emas yang sebenarnya pernah diterapkan sejak dikeluarkannya kesepakatan Bretton Woods pada tahun 1944 dan kemudian digugurkan di awal 1970-an oleh Amerika Serikat. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana, belum kompleks. Akan tetapi pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya. Terlebih lagi, sistem ekonomi dan keuangan saat ini bersandar pada sistem suku bunga dan maisir. Sistem keuangan yang ribawi seperti ini mengakibatkan penerapan kembali uang emas akan menghadapi tantangan yang cukup sulit. Kesulitan dalam penggunaan kembali uang emas dikarenakan adanya ketersediaan emas sebagai bahan baku uang dan perlunya reformasi total di sistem keuangan, baik secara regulasi, struktural, dan operasionalnya. Kendala yang dihadapi dalam wacana penerapan uang emas ini akan cukup rumit, baik secara sistematik maupun situasional. Fakta bahwa tidak mudah untuk kembali menggunakan emas sebagai mata uang
dan alat tukar dalam perekonomian menyebabkan penerapan hal tersebut dilakukan hanya sebatas menggunakan nilai emas sebagai benchmark tingkat harga sebagai portofolio keuangan. Terlebih pada masa ekonomi global yang sedang dalam situasi tekanan sentral sudah merencanakan bahwa bahkan menerapkan central bank digital CBDC. Seorang muslim seharusnya tidak hanya melihat dari sisi inovasinya saja, yang umumnya diartikan dengan adanya peningkatan efisiensi dan hasil, melainkan juga melihat dari sisi kesesuaian dengan prinsip Islam. Sebagai umat muslim, sepatutnya tidak menerima inovasi tersebut begitu saja, namun harus bersikap tabayun, yaitu mencari tahu terkait kesesuaian dengan prinsip Islam. Apabila inovasi yang terkait kesesuaiannya dengan prinsip Islam dihadirkan sesuai dengan prinsip dan nilai dalam ekonomi Islam, tentu boleh untuk diterima. Sebaliknya, apabila ternyata inovasi tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka harus dihindari. Oleh karena itu, kajian yang mendalam terkait pengembangan dan inovasi uang yang berlangsung saat ini perlu dilakukan. Yang pertama, uang elektronik e-money. Perkembangan teknologi masa kini menjadikan seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia bergerak semakin luas, cepat, dalam, dan saling terkoneksi. Tidak ketinggalan pula masuknya teknologi ke dalam kegiatan transaksi ekonomi masyarakat. Yang pertama, uang elektronik e-money. Perkembangan teknologi masa kini menjadikan seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia bergerak semakin luas, cepat, dalam, dan saling terkoneksi. Tidak ketinggalan pula masuknya teknologi dalam kegiatan transaksi ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu uang kripto. Berbeda dengan e-money yang diterbitkan dengan berbasis server dan chip, uang kripto merupakan bagian dari uang digital yang diciptakan dengan menerapkan teknis enkripsi dan ilmu kriptografi. Tidak memiliki wujud fisik dan nyata dan tidak di-backup oleh sesuatu aset real. Penggunaan kriptokurrensi konvensional tidak sesuai dengan syariah compliance. Berbeda dengan Islamic cryptocurrency yang secara umum, cryptocurrency secara Islam dalam diterapkan ketika terdapat beberapa perubahan dalam mekanisme dan terdapat operasionalnya. Hal tersebut diantaranya memiliki legislatif dalam penerbitannya. Yang ketiga yaitu central bank digital currency. Berbeda dengan cryptocurrency, mata uang digital bank sentral adalah bentuk digital dari uang fiat atau mata uang yang diterapkan sebagai uang berdasarkan peraturan otoritas moneter atau hukum sebagai uang berdasarkan peraturan moneter yang mengaturnya. Konsep mengenai CBDC juga disebut digital fiat currency. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.